yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu sekalian menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu sekalian mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kamu sekalian beriman kepada Allah. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa indahnya. Kenapa ayat ini sangat indah? Karena ayat ini diawali dengan satu pujian yang sangat tinggi. Dan pujian ini muncul dari zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian ini langsung ditujukan kepada umat Islam dengan sapaan yang paling mesra, yaitu apa? Kuntum. Kalau dalam bahasa Arab, ketika orang itu menyebut kuntum, itu seperti kita sedang berbicara secara langsung. Kamu sekalian, wahai umat Islam, kira-kira Allah ingin menyapa kepada kita seperti itu. Tetapi dengan sapaan yang sangat indah, Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Jadi Allah ingin memuji kepada kita, kamu sekalian ini adalah umat yang terbaik. Apa artinya umat yang terbaik? Kamu sekalian ini adalah umat yang nomor satu. Umat yang terbaik itu pasti umat yang nomor satu. Tidak mungkin umat yang terbaik itu nomor dua. Tidak mungkin. Apalagi nomor tiga. Umat yang terbaik tidak mungkin sama dengan umat yang lain. Umat yang terbaik itu pasti umat yang nomor satu. Umat yang paling unggul, umat yang paling hebat di seluruh jagat raya ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Berarti sepanjang sejarah manusia, Allah belum pernah memuji satu umat melebihi kehebatan umat Islam. Ini adalah pujian yang luar biasa. Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena kita menjadi umat yang terbaik. Nah, karena ini puzzle, sekarang pertanyaannya. Ini gambar apa? Tanda tanya ya, bukan gambar celurit. Ini ada pertanyaan besar yang patut kita renungkan. Pertanyaannya adalah, apakah umat Islam sekarang menjadi umat yang terbaik? Pertanyaannya sekarang adalah, apakah umat Islam sekarang menjadi umat yang terbaik? Jawabnya apa? Ternyata umat Islam sekarang menjadi umat yang terpuruk dalam semua aspek kehidupan. Umat Islam sekarang menjadi umat yang paling rendah. Umat Islam sekarang menjadi umat yang paling bawah. Umat Islam sekarang menjadi umat yang paling tertindas. Ini kenyataannya. Jadi sangat jauh antara pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenyataannya. Umat Islam sekarang keadaannya kebalikan. Sekarang menjadi umat yang paling buruk. Kalau kita mau melihat keadaan umat Islam dari Maroko sampai Maroke, maka kita hanya akan melihat bagaimana penderitaan umat Islam. Kita tentu sedih melihat bagaimana keadaan umat Islam sekarang ini. Nggak usah jauh-jauh kita melihat dunia, kita lihat Indonesia. Indonesia ini kan dikenal sebagai umat yang jumlah umat Islamnya terbanyak di dunia. Saya yakin kalau teman-teman punya kesempatan naik haji, kalau ketemu dengan orang luar negeri, kenalan ya. Saya ingat betul kalau ketemu kenalan dengan jamaah dari negara lain, kita menyebut. Kita ditanya, Anda dari mana? Kalau kita biasanya yang bisa kita gunakan kalau tidak pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau kita ditanya, Anda dari mana? Begitu kita menjawab, saya dari Indonesia. Mesti komentar yang muncul pertama apa? Indonesia. Dia mesti langsung kaget. Indonesia, the big
Muslim country, dia mesti mengatakan, wah, Indonesia luar biasa. Indonesia adalah negara Islam, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Mesti komentarnya begitu. Dia mesti langsung acungan jempol, Indonesia, dia mesti akan kaget. Indonesia adalah negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Kalau penduduk Indonesia sekarang 250 juta, katakanlah yang Muslim itu 200 juta. 200 juta itu sudah mengalahkan hampir seluruh Timur Tengah. Arab Saudi, sehebat-hebatnya Arab Saudi itu penduduknya yang Muslim berapa? Penduduk seluruhnya berapa? Cuma 12 juta. Sehebat-hebatnya Arab Saudi. Kalau kita bergeser sedikit ke Yordania misalnya, Yordania penduduknya berapa? Hanya 5 juta. Yang agak gede mungkin Mesir 50 juta. Kecil-kecil. Anda menyebut 200 juta itu luar biasa besar. Malaysia berapa? Malaysia itu penduduknya 25 juta, tapi yang Muslim itu cuma 50%. 52%. Berarti kalau 25 juta, paling berapa? Hanya 12 juta juga. 12,5 juta. Makanya saya kalau di Malaysia, saya selalu sampaikan kepada masyarakat Malaysia, penduduk Malaysia jangan macam-macam dengan Indonesia. Anda punya angkatan perang sehebat apapun, jangan nantang Indonesia. Indonesia walaupun tidak punya persenjataan yang hebat, kita punya penduduk yang banyak. Kita nggak usah pakai senjata. Kalau penduduk Indonesia mau ngumpul di Malaysia, kenceng semua, kelelep ini Malaysia. Nggak usah macam-macam. Logikanya, kalau Indonesia itu penduduk Muslimnya terbesar di dunia, kalau Allah mengatakan umat Islam itu adalah umat yang terbaik, berarti negara yang paling hebat di dunia itu negara mana? Indonesia kan? Negara yang nomor 1 di dunia, negara mana? Indonesia. Negara superpower dunia, negara mana? Indonesia. Kenapa? Jumlah penduduk Muslimnya terbesar di dunia. Mestinya negara yang terhebat di dunia, Indonesia. Tapi kenyataannya apa? Kebalikan kan? Walaupun predikat kita banyak, kita juara. Kita se-Asia juara apa? Juara negara terkorup se-Asia, nomor 1. Kalau tingkat dunia paling nomor 3 lah. Dalam hal pornografi, kalau orang isi mesti lebih tahu. Indonesia itu juara kedua dunia. Nomor 1 Rusia. Alhamdulillah kita nomor 2. Negara terporno. Dulu saya mikir kayaknya yang namanya gambar-gambar porno, film-film porno itu mestinya paling banyak kan di negara bebas. Di negara Amerika itu mungkin paling banyak bisa ditemui. Wong negara liberal kok, nggak ada larangan. Kita kan negara Muslim. Di sana itu negara yang nggak punya agama. Penduduk Amerika itu kalau Anda tanya agamanya apa sudah malu menyebut namanya. Tapi ternyata peredaran gambar porno, film porno di sana itu benar-benar sangat terapi. Kalau Anda masuk ke toko, pasti nanti ada ruangan khusus ditulisi, khusus dewasa. Anak-anak tidak boleh masuk. Tapi kalau Anda masuk ke ruang itu, Anda mau cari gambar porno apa saja ada, film porno apa saja, tapi ditulisi 21 tahun ke atas. Anak-anak nggak bisa masuk, remaja nggak bisa masuk. Yang rambutnya keriting nggak bisa masuk. Nggak, alhamdulillah. Tapi coba kalau di Indonesia, kalau Jakarta Anda ke Pasar Senen, Anda jalan nyenggol sitik sudah ditawari, Mas mau nggak Mas gitu. Jalan sedikit sana, nyenggol sitik sudah tawari. Di semua lorong pasti menyediakan, di semua tempat pasti menyediakan. Kalau ada orang jual VCD, pasti Anda mau cari film apa saja ada di sana. Itulah yang menyebabkan Indonesia juara kedua dunia dalam hal pornografi. Kalau urusan penduduk miskin,
kita prestasinya juga luar biasa. Penduduk miskin Indonesia itu seimbang. Kemarin data BPS terakhir, orang yang masuk kategori menengah ke atas, jadi penduduk yang kekayaannya itu menengah ke atas, itu ukurannya 3.000 US dollar per kapita per tahun. Yang pendapatannya sudah 300.000, 3.000, itu sudah mencapai 50%. Berarti menengah ke atas yang kaya-kaya itu 50%, berarti ada sekitar 100 juta penduduk Indonesia itu sudah di atas garis kemakmuran. Saya nggak tahu yang ada di sini masuk kategori itu atau tidak. Semoga orang tuanya masuk sehingga bisa kuliah diisi. Tetapi yang di bawah garis kemiskinan ternyata jumlahnya sama, 50% juga, separuhnya, yaitu sekitar 100 juta. Ukuran miskinnya berapa? Ukuran miskinnya itu yang pendapatannya di bawah $2 per hari. $1 9.000, $2 18.000 kali 30 kira-kira berapa? Ya 560.000 kalau dibulatkan 600.000. Yang pendapatannya per bulan di bawah 600.000 itu masih 100 juta orang. 600.000 per bulan. Itu berarti sehari berapa? Ya kira-kira hanya 20-an ribu. Itu masih 100-an juta. Padahal itu untuk satu keluarga ya. Kalau satu keluarga anaknya 5 berarti 7 orang. 7 orang itu hanya bisa 20.000 itu untuk makan apa? Sekarang Anda makan 5.000 itu sudah nggak dapat apa. Saking miskinnya Indonesia, sekarang yang diandalkan Indonesia itu cuma satu, yaitu ekspor TKW, tenaga kerja wanita. Sekarang Indonesia menjadi satu-satunya negara yang masih mengekspor tenaga kerja wanita, tenaga kerja kasar ke luar negeri. Yang lain sudah menutup. Filipina saja sudah dibatasi supaya yang ekspor, yang terampil-terampil saja yang keluar. Kita perempuan-perempuan masih kita ekspor. Anda kalau ke Malaysia itu mesti satu pesawat itu bareng dengan babu-babu itu. Saya itu heran, kenapa Indonesia kok mengekspor babu terus? Saya baru sadar kalau kita punya Gunung Merapi. Kenapa disebut Merapi? Karena mengeluarkan api. Di sampingnya ada Gunung Merbabu. Kenapa disebut Merbabu? Ternyata mengeluarkan babu. Itulah ekspor kita terbesar gitu. Babu-babu. Oleh karena itu kalau Anda ke Malaysia nggak usah bingung, nggak usah takut. Anda kalau merasa sendirian, nggak punya teman, cari orang Indonesia itu mudah. Anda cukup mencari di 3 tempat. Anda masuk ke rumah, cari pembantunya, insya Allah orang Indonesia. Kalau nggak dapat rumah, Anda ke toko, pelayan tokonya insya Allah Indonesia. Kalau nggak ketemu toko, Anda cari proyek, kulinya insya Allah orang Indonesia. Itu paling mudah. Atau kalau ada rame-rame tawuran, itu mesti orang Indonesia. Terus kemudian kalau orang ditangkepi, karena nggak punya izin, juga orang Indonesia. Jadi temennya banyak, nggak usah khawatir. Sekarang pertanyaannya, mengapa umat Islam sekarang mengalami kemunduran? Marilah kita mengkajinya secara lebih mendalam. Kita menggunakan kajian menurut apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 85. Satu ayat insya Allah sudah selesai menjawab pertanyaan tadi. Kenapa umat Islam sekarang terpuruk? Dengan satu ayat ini terjawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi kitab dan ingkar kepada sebagian isi kitab yang lain? Jadi Allah bertanya kepada kita, apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan akan ingkar kepada sebagian isi kitab yang lain? Pertanyaan ini memang asalnya ditujukan kepada Bani Israel. Tetapi ini berlaku secara umum sesuai kaidah al-ibrah li umumi lafzi, la bi khususi sababi. Ibrah itu bisa diterapkan dari umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Sebab turunnya ayat ini memang ingin menegur kelakuannya Bani Israel yang suka setengah-setengah dalam menjalankan Taurat. Dan ini juga berlaku kepada umat Islam. Kalau umat Islam sukanya setengah-setengah dalam menjalankan Al-Quran. Maka Allah bertanya kepada umat Islam juga, apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi kitab dan ingkar kepada sebagian isi kitab yang lain? Apakah kamu hanya akan menjalankan sebagian isi Quran yang enak-enak saja dan akan meninggalkan sebagian isi Quran yang tidak enak? Apakah kamu akan mengamalkan sebagian isi Quran yang kamu anggap menyenangkan dan akan meninggalkan sebagian isi Al-Quran yang kamu anggap tidak menyenangkan? Ini pertanyaan dari Allah. Dan pertanyaan ini tidak perlu dijawab karena dijawab sendiri oleh Allah. Jawabannya apa? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidaklah ada balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian kecuali kenistaan hidupnya di dunia. Jadi apa kata Allah? Tidak akan dibalas orang-orang yang melakukan perbuatan itu di antara kamu kecuali hidupnya di dunia akan nista. Allah menggunakan kata-kata nista. Nista itu maksudnya lebih rendah dari sengsara. Kalau kita hanya miskin itu belum nista. Kalau hidup kita itu menderita itu belum nista. Nista itu sudahlah miskin, tidak terhormat lagi, terinjak-injak. Itu namanya nista. Misalnya kayak TKW ya. Saya itu sering menjumpai TKW di Malaysia. Saya tanya, Mbak, sudah kerja di sini berapa lama? Sudah 3 tahun. Sudah pulang enggak? Belum pernah pulang. Kenapa? Enggak boleh pulang. Terus gajinya berapa? Oh, hanya sedikit. Hanya 600 ringgit. Terus, kalau enggak pulang gimana? Ya nunggu kontraknya habis. Terus juragannya enak enggak? Saya tanya. Kebetulan dia penjaga toko, juragannya Cina. Wah, juragannya enak. Kenapa? Saya sering diperkosa. Itu namanya nista. Jadi sudahlah dia miskin, melarat, tertindas, diperkosa. Dia pernah mengatakan, saya pernah diperkosa gantian, bapaknya sama anaknya. Kamu gimana? Ya saya nangis mau lapor kepada siapa saya nggak tahu. Saya sebenarnya sudah nggak kuat mau pulang, gaji ditahan, nggak akan dikasihkan sebelum selesai kontraknya. Jadi itu sudah sangat menderita, sangat miskin, sangat tertindas. Itulah yang disebut nista. Jadi derajat yang paling rendah dari kehidupan umat manusia itu nista. Termasuk orang, bisa saja orang kaya raya, tapi kalau kekayaannya itu didapatkan dari mencuri, dari korupsi, itu namanya juga kekayaan yang nista.
Sekarang lagi ngetren PNS punya rekening gendut. Polisi punya rekening gendut. Jaksa punya rekening gendut. Semuanya punya rekening gendut. Termasuk punya perut gendut. Gayus itu dulu, ini yang cerita teman dari Jakarta. Ini dari informasi malah dari polisi. Gayus itu PNS golongan 3A. Rekeningnya yang disimpan di Singapura itu berapa? 175 miliar. PNS golongan 3A kok bisa punya rekening 175 miliar itu dari mana? Saya juga pernah jadi golongan 3A. Rasanya nggak pernah ada sisa itu. Kalau gaji 3A itu. Nggak bisa nabung sama sekali. Kok punya rekening segitu banyaknya dari mana? Dia pegawai Departemen Keuangan. Tapi anehnya, dulu Menteri Keuangannya Sri Mulyani, dia melaporkan kekayaannya berapa? 7 miliar. Menterinya aja kekayaannya 7 miliar. Masa anak buahnya itu 125 miliar? Yang benar yang mana sih? Presidennya melaporkan kekayaannya 8 miliar. Kemarin mantu biayanya 12 miliar. Katanya kekayaannya 8 miliar. Kok bisa mantu dengan biaya 12 miliar? Dari mana itu? Itu namanya nista. Jadi walaupun kaya raya tetapi kalau didapat dengan cara yang menjijikkan, itu namanya kehidupan yang nista. Itulah keadaan umat Islam sekarang ini. Tetapi ini kan janji Allah untuk umat Islam yang hidup di dunia ini. Keadaan umat Islam di dunia ini akan nista kehidupannya di dunia. Kalau cuma nista di dunia masih lumayan karena kelanjutannya apa? Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil azab. Dan besok di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih. Jadi kalau umat Islam itu setengah-setengah di dalam menjalankan Quran, hidup di dunia itu pasti menderita, pasti nista. Kalau enggak nista itu yang salah Qurannya. Jadi wajib nista. Ada yang merasa belum nista, salah itu, harus nista. Jadi kalau umat Islam setengah-setengah dalam menjalankan Quran, itu pasti di dunia akan nista, dan besok di akhirat dia akan dikembalikan pada siksa yang sangat pedih. Berarti tetap masuk neraka juga. Kalau umat Islam setengah-setengah dalam menjalankan Quran, tidak mungkin masuk surga. Akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih, masuk neraka. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan lengah sedikit pun terhadap apa-apa yang kamu kerjakan selama hidup di dunia. Sekarang bagaimana cara mengetahui kita ini sudah melaksanakan Islam secara penuh, secara kafah, atau masih setengah-setengah? Kita buka lingkaran syariat Islam. Seluruh syariat Islam itu sebenarnya bisa kita kelompokkan jadi 3. Saya sebut dengan istilah dimensi. Ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Insya Allah tidak ada syariat Islam yang keluar dari 3 dimensi ini. Kalau masih ada silakan diusulkan, nanti saya masukkan. Dimensi pertama itu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Manusia dengan Allah secara langsung, yaitu aqaid, akidah, dan ibadah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji itu masuk nomor 2. Kemudian dimensi 2 adalah syariat yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Seperti makanan, minuman, pakaian, akhlak. Kalau ada yang makan, itu diatur oleh syariat Islam. Ada yang minum, diatur. Berpakaian, diatur. Berakhlak, diatur. Dimensi 3, ketika manusia akan berhubungan dengan manusia lain. Syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Ini paling banyak. Mulai dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, politik pendidikan, politik luar negeri. Masih ada yang kurang?
Silahkan diusulkan. Nanti dimasukkan. Mari kita lihat satu persatu. Pertanyaannya, sudahkah diamalkan seluruhnya? Kita lihat mulai dimensi 1. Dimensi 1 apa? Akidah dan ibadah. Sudahkah diamalkan oleh umat Islam? Sudah diamalkan belum? Jawabnya, sudah diamalkan oleh umat Islam. Walaupun sebagian besar masih meninggalkan. Alhamdulillah. Sudah sholat? Sudah. Umat Islam sudah menjalankan sholat? Alhamdulillah sudah. Walaupun sebagian besar masih meninggalkan. Saya tidak tahu data yang terakhir. Saya masih ingat survei terakhir yang dulu pernah dilakukan di Indonesia itu tahun 80-an. Dulu pernah ada yang mensurvei berapa jumlah umat Islam di Indonesia yang sholat. Hasilnya, alhamdulillah yang sholat 15%. Yang tidak sholat 85%. Tidak ada masalah. Yang penting sudah diamalkan, walaupun sebagian besar masih meninggalkan. Kalau sekarang nggak tahu, angkanya naik apa turun nggak tahu. Dimensi 2. Sudah diamalkan apa belum? Alhamdulillah, sudah diamalkan oleh umat Islam. Walaupun sebagian besar masih meninggalkan. Pakaian. Dulu pernah disurvei muslimah di Indonesia yang sudah menutup aurat berapa persen? Hasilnya luar biasa, tapi tahun 80-an. 1%. Berarti yang 99% masih telanjang gitu. Masih kelihatan rambutnya, ada yang lurus, ada yang keriting. Tapi nampaknya sekarang insya Allah datanya berubah. Saya dulu kuliah di UGM, masuk tahun 86. Udah tua ya, tahun 86. Saya dulu seangkatan 200 orang. 100 laki-laki, 100 perempuan. Dulu Fakultas Pertanian. Dan saya ingat betul waktu penataran P4. Dari 100 teman saya yang perempuan yang pakai kerudung, itu hanya 1 orang. Berarti benar kan 1%. Dari 100 mahasiswi yang pakai kerudung itu hanya 1 orang. Cantik lagi. Sayangnya tak kejar-kejar nggak mau. Ya sudah, belum jodohnya. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah berubah. Kalau diisi gimana? Dari perempuan-perempuan muslimah yang sudah pakai kerudung berapa persen? Itu dimensi 3, dimensi 2. Sekarang dimensi 3. Sudah diamalkan belum dimensi 3? Sudah apa belum? Ternyata jawabnya bukan sudah, tetapi juga bukan belum. Anda menjawab belum diamalkan salah, sudah diamalkan juga salah. Yang benar apa? Tidak dapat diamalkan. Bukan karena tidak mau mengamalkan, tetapi tidak dapat diamalkan oleh umat Islam. Mengapa? Dimensi 3. Coba kita lihat. Kita ambil satu contoh ayat. Bagaimana caranya mengamalkan ayat ini? Saya tunjukkan satu ayat, ini bisa diamalkan enggak? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ingat, ini yang diseru siapa? Orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bisa diamalkan? Bisa diamalkan? Kenapa? Dimensi 1. Mundur 5 langkah.
Dari Al-Baqarah 183, 5 langkah ke belakang berapa? 178. Ada ayat yang bunyinya sama, redaksinya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Sampai di sini sama kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian qisasu fil qatla, menjalankan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Bisa diamalkan? Tidak bisa. Kenapa? Dimensi 3. Bukannya tidak mau mengamalkan, tapi tidak bisa diamalkan. Anda berani ada tetangganya membunuh, langsung ditangkap, balas bunuh, malah tangkap polisi sampean. Mengapa? Karena pengamalan dimensi 3 itu memerlukan sebuah negara. Jadi mohon maaf, tidak ada yang namanya qisas swasta. Qisas itu harus dilaksanakan oleh negara, tidak boleh dilaksanakan individu, tidak boleh dilaksanakan oleh kelompok. Ini tidak ada yang namanya qisas swasta. Pelaksanaan dimensi 3 itu memerlukan sebuah negara. Kalau orang isi senang gambarnya. Dari mana kita tahu? Karena itu ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kalau kita lihat ayat ini, mana perintahnya untuk negara, mana? Kalau kita melihat tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum. Maksudnya, dan taatilah ulil amri di antara kamu sekalian. Maka Mufasir mengatakan, kalau kita diperintahkan untuk mentaati Allah, Allahnya ada enggak? Mungkinkah kita disuruh mentaati Allah tapi Allahnya enggak ada? Bisa enggak perintah ini dijalankan? Enggak bisa kan? Kemudian kita disuruh mentaati Rasul, Rasulnya ada enggak? Ada kan? Mungkin enggak kita disuruh mentaati Rasul, Rasulnya enggak ada. Kemudian kita disuruh mentaati ulil amri, penguasa. Mungkinkah kita disuruh mentaati penguasa, penguasanya enggak ada? Berarti kalau kita diperintahkan mentaati penguasa, maka penguasanya wajib ada. Kenapa? Kalau penguasanya enggak ada, berarti perintah ini tidak bisa dijalankan. Maka ketemu dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa-apa sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Ya. Ayat yang kedua, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Fahkum bainahum. Mana yang menunjukkan bahwa ini ayat untuk dimensi 3. Ingat, dimensi 3 itu hubungan manusia dengan manusia lain. Dari mana kita tahu ini ayat dimensi 3? Dari kata-kata bainahum. Bainahum. Bainahum itu maksudnya di antara kamu sekalian, antara yang satu dengan yang lain. Berarti kalau ada konflik antara satu manusia dengan manusia lain, perintah Allah apa? Fahkum, putuskanlah perkara di antara kamu sekalian bima anzalallah, dengan apa-apa yang telah diturunkan Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka amma ja'aka minal haq, sehingga meninggalkan apa yang telah datang, kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi kalau ada persoalan, persengketaan, perselisihan di antara manusia, kok minta diputusi di pengadilan, maka pengadilan ini harus memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu meninggalkan kebenaran yang datang dari Allah, malah mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka ini siapa? Kenapa disebut hum? Hawa nafsu mereka. Mereka ini adalah DPR.
Mereka ini adalah parlemen. Jadi orang yang suka membuat hukum selain Allah itu namanya membuat hukum menurut hawa nafsu. Tapi karena bareng-bareng maka hawa nafsu mereka. Yang membuat ini tidak seorang, bareng-bareng. Jadi hawa nafsu mereka. Selalu dalam Quran, lawan dari mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah itu mesti mengikuti hawa nafsu. Jadi orang kalau nggak mau mengikuti apa yang diturunkan Allah, mesti mengikuti hawa nafsu. Misalnya ayat yang lain, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'ahum." Mesti gitu. "Wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Salah tadi. "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri." Maka kami telah menjadikan kepadamu Muhammad untuk berada pada suatu syariat untuk menyelesaikan semua urusan-urusanmu di dunia ini. Jadi semua masalah di dunia ini Allah sudah memberikan suatu jalan, yaitu syariat. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Orang-orang yang tidak mengetahui itu siapa? Anggota DPR. Tidak mengetahui, kemudian dipilih untuk membuat hukum. Kenapa disebut tidak tahu, tidak mengetahui? Karena tidak mau tunduk kepada syariat. Jadi orang yang tidak mau tunduk kepada syariat itu mesti tunduk kepada hawa nafsu. Hawa nafsu siapa? Hawa nafsu mereka. Terus pertanyaannya, bagaimana jika negaranya tidak mau mengamalkan? Pertanyaannya, bagaimana kalau negaranya nggak mau mengamalkan? Kira-kira gimana? Kalau negaranya nggak mau mengamalkan dimensi 3, gimana? Jawabnya adalah akan muncul dosa investasi. Ini ada tanda kutipnya ini. Jadi ada dosa jenis baru namanya apa? Dosa investasi. Saya ingin tanya, pernah melakukan investasi? Ini dosa menurut orang ekonomi. Karena saya orang ekonomi. Investasi itu, Anda kalau punya uang 100 juta misalnya, kemudian Anda investasikan, kerja Anda apa? Diam kan? Kalau Anda punya uang kemudian Anda investasikan, kerja Anda apa? Diam. Kalau Anda ikut kerja malah nggak boleh. Jadi kalau Anda sudah menginvestasikan uang Anda, tugas Anda apa? Diam saja. Yang kerja siapa? Uangnya kan? Nah, kalau uang itu kerja, kemudian dapat keuntungan, kita dapat enggak? Dapat kan? Itu namanya hasil investasi. Tapi kalau uang itu diputar kemudian rugi, kita dapat kerugian enggak? Dapat. Dosa itu juga begitu. Ada dosa yang muncul karena kita diam. Ya enggak? Kerja kita apa? Diam. Tapi kalau ada orang lain berbuat dosa, kita akan dapat. Itu namanya dosa investasi. Jangan khawatir. Mari kita lihat satu-satu. Dosa investasi itu makhluk apa? Apakah dosa investasi itu? Pak, namanya siapa Pak? Non sewu. Pak Tarso. Yuswanipun pinten? Tenane. Tidak dimudahkan bro. Pak Tarjo ya. Untuk contoh nggak apa-apa ya. Untuk contoh.
Nggak apa-apa. Kalau ingin tahu dosa investasi itu apa, kita lihat Pak Tarjo. Pak Tarjo masih muda, gagah perkasa, umurnya 45. Tiba-tiba meninggal dunia. Geludak di masjid isi. Mahasiswa isi di sekelilingnya malah lari semua gitu. Ono sing mati tuh. Malah pada lari. Sekarang pertanyaannya. Ini mahasiswa lari pada kemana? Ke kosannya masing-masing terus ngapain? Diem saja kan? Diem aja. Sekarang pertanyaannya. Kalau Pak Tarjo geletak di sini 1 hari 1 malam, kita dosa nggak? Kita yang sembunyi di dalam kos-kosan dosa enggak? Dosanya berapa lama? 1 hari 1 malam. Kok kita biarkan 1 minggu sampai membusuk di sini? Dosa kita berapa? Seminggu kan? Sebulan kita biarkan. Dosa kita berapa? 1 bulan. Kita biarkan 1 tahun, dosa kita berapa? Setahun. 10 tahun kita biarkan sampai jadi tulang belulang. Dosa kita berapa? 10 tahun. Kenapa kita dapat dosa? Jawabnya apa? Karena kita diam. Jika Pak Tarjo meninggal, kemudian jenazahnya tidak diurus, siapa yang berdosa? Jawabnya apa? Seluruh umat Islam akan berdosa. Ya enggak? Seluruh umat Islam akan berdosa. Mengapa? Insya Allah umat Islam sudah tahu. Karena dari sejak SD, SMP, SMA diajari terus kan. Pokoknya tonggonnya meninggal dunia nggak diurus. Dosa kabeh. Sekampung diam semua. Seluruh kampung dosa semua. Kalau sekampung nggak mau turun tangan, nanti dosanya meluas, sekabupaten dosa semua. Kalau satu kabupaten diam semua, seluruh provinsi dosa semua. Seluruh provinsi diam, satu Indonesia dosa semua. Satu Indonesia diam meluas, Asia Tenggara dosa. Asia Tenggara diam, seluruh Asia dosa. Seluruh Asia diam, seluruh dunia umat Islam dosa semua. Gara-gara Pak Tarjo meninggal. Makanya jangan boleh meninggal dulu. Sabar ya Pak, jangan meninggal dulu. Sayangnya pelajarannya hanya ini saja. Iya enggak? Padahal masih ada yang lain kan? Coba. Kalau ada orang berzina, siapa yang dosa? Kalau kita pengajian di masjid, penjelasan dari Ustadz gimana? Kalau ada orang berzina, siapa yang dosa? Yang dosa yang berzina itu. Yang masuk neraka siapa? Yang berzina itu. Yang diseksa siapa? Yang berzina itu. Benar apa salah itu? Benar. Tapi nggak komplit. Siapa yang dosa? Yang berzina jelas dosa. Yang diseksa siapa? Jelas yang berzina. Benar nggak? Benar, tapi nggak komplit. Yang benar apa? Yang dosa siapa? Seluruh umat Islam berdosa. Loh, kenapa? Kenapa diam? Karena apa? Diam. Apa suruh ikut? Tambah dosa. Yang benar gimana? Kalau ada orang berzina, siapa yang dosa? Yang berzina dosa, kita yang diem gak ikut-ikutan ikut dosa. Ngincipi aja tidak ikut dosa. Nginceng aja tidak ikut dosa. Ngintip aja tidak ikut dosa. Ngelirik aja tidak ikut dosa. Kenapa? Diam. Gara-gara diam, kecipratan dosa. Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Ini bukan kata saya ya. Kata siapa? Kata An-Nur ayat 2. Kalau nggak percaya, baca An-Nur ayat 2. Baca pelan-pelan. Az-zaniyatu waz-zani. Terjemahnya apa?
kalau ada pezina perempuan dan pezina laki-laki, yang berzina siapa? Bukan kita kan? Allah mengatakan, kalau ada pezina perempuan dan pezina laki-laki, di sana loh. Bukan di situ. Perintah Allah apa? Fajlidu. Artinya apa? Ini perintahkan. Fajlidu artinya apa? Deralah atau cambuklah. Siapa yang diperintah? Yang diperintah siapa? Bukan yang berzina kan? Fajlidu ya, yang diperintah apa? Ini namanya fi'il amr, khitabnya orang kedua jamak. Yang diperintah siapa? Cambuklah, wahai kaum muslimin sekalian. Yang diperintah siapa? Seluruh kaum muslimin. Kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing dari keduanya dengan 100 kali cambukan. Kalau diam bagaimana? Kelanjutannya lihat. Wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kita diam kata Allah gimana? Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya itu menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya itu menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Kalau kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah merasa belas kasihan sehingga tidak mau menjalankan agama Allah. Jika kamu tidak mau menjalankan agama Allah karena kasihan, berarti sudah tidak punya iman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang tidak punya iman pada Allah dan hari akhir namanya kafir. Orang kafir berarti masuk neraka. Itulah yang namanya dosa investasi. Kenapa? Diam. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'min. Dan persaksikanlah hukuman itu di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Cukup? Belum, masih ada lagi. Kalau ada orang membunuh siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Dari mana tahu? Silakan baca Al-Baqarah 178 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang diperintah? Wahai kaum yang beriman sekalian. Siapa? Seluruh kaum mukminin di seluruh dunia kan? Yang diperintah siapa? Bukan yang membunuh kan? Bukan negara juga kan? Wahai kaum muslimin sekarang, wahai orang-orang yang beriman sekalian, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kamu sekalian menjalankan qisas atas pembunuhan. Kalau ada orang membunuh dibiarkan, kita dapat apa? Investasi dosa. Masih ada? Masih. Kalau ada orang mencuri, siapa yang dosa? Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Silakan baca Al-Maidah 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u perintahnya kepada siapa? Potonglah wahai kaum muslimin sekalian, masing-masing dari keduanya itu dengan potong tangan sebagai balasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masih, jangan khawatir. Masih banyak. Jika banyak orang yang kafir, siapa yang dosa? Apa hubungannya sama kita? Kafir-kafiro dewe. Sekarang jumlah penduduk dunia berapa? 7 miliar. Yang muslim berapa? 1,5 miliar. Yang kafir berapa? 5,5 miliar. Banyak yang mana? Banyak yang kafir. Kalau ada orang kafir jumlahnya 5,5 miliar, yang dosa siapa? Seluruh umat Islam berdosa. Itu apa hubungannya?
Nah, biasanya pengajian kan cuma diomongi, kalau ada orang kafir nanti masuk neraka, nanti akan disiksa di mana? Disiksa di neraka. Disiksanya berapa lama? Selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir. Siapa orang kafir? Orang kafir adalah min ahlil kitabi, orang Yahudi dan orang Nasrani. Wal musyrikina, orang-orang musyrik, orang Hindu, orang Buddha, orang enggak beragama itu musyrik. Nasibnya bagaimana? Fi nari jahannam, mereka akan dimasukkan neraka jahanam, khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya. Orang kafir masuk neraka, disiksa dalam neraka. Berapa lama? Selama-lamanya. Selesai? Tidak selesai. Kenapa? Kalau ada 5,5 miliar orang yang kafir, siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam di dunia dosa. Termasuk kita juga dapat. Saya dapat juga. Nggak usah rebutan ya, semua dapat. Ya dibagi-bagilah. Mengapa? Silakan baca At-Taubah 29:39. Ini kan Quran yang. Kalau ada orang kafir bagaimana? At-Taubah 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata aidi wa hum shahirun. Perintahnya apa? Qatilu. Siapa yang diperintah? Seluruh kaum muslimin. Perangilah wahai kaum muslimin sekalian. Perintah Allah apa? Perangilah wahai kaum muslimin sekalian. Siapa? Alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Satu. Yang kedua apa? Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Dua. Orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga apa? Wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba. Orang yang tidak mau beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahli kitab. Jadi orang kafir, orang yang tidak mau berhukum dengan syariat Islam, dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Perintahnya apa? Qatilu, perangilah. Hatta yu'tul jizyata, sampai mereka membayar jizyah. Kalau mereka sudah membayar jizyah, tidak boleh diperangi. An yadin wa hum shahirun, dengan tunduk dan patuh. Kalau enggak mau pergi berperang bagaimana? Lihat At-Taubah 39. Illa, ini pakai tasydid ya, maksudnya inlam. Illa tangfiru yu'adzibkum azaban alima. Jika kamu tidak mau pergi berperang, jika kamu tidak mau berangkat berperang, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang sangat pedih. Masuk neraka. Kenapa? Diam. Jadi mendiamkan orang kafir, kita diam saja. Walaupun sholat terus, tahajud terus, insya Allah dikirimi dosa. Tahajud dapat pahala enggak? Dapat, jangan khawatir. Tapi masih dikirimi dosa. Kenapa? Diam. Enak kan yang nyambut gawe orang lain. Kita dapat kiriman dosa. Masih ada? Masih. Jika umat Islam di dunia tidak diatur dengan hukum Islam, siapa yang dosa? Seluruh umat Islam akan berdosa. Padahal di dunia ini sudah nggak ada yang diatur dengan syariat Islam. Mengapa? Silakan baca Al-Maidah 48:44. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwahum amma ja'aka minal haq. Maka putuskanlah perkara-perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kalau tidak mau memutuskan menurut yang diturunkan Allah, bagaimana? Sama. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang kafir itu masuk neraka. Kenapa? Diam. Sekarang hitunglah dosa investasi kita. Di Indonesia setiap hari ada berapa kasus pembunuhan? Berapa dalam sebulan, dalam setahun? Ini tanya polisi ya.
Kalau ketemu Pak Kapolri tanya, Pak, di Indonesia sehari berapa pembunuhan? Dulu pernah ada data, tapi agak lama tahunnya, setiap hari itu ada 6 pembunuhan per hari. Sebulan berapa, setahun berapa, itu baru Indonesia. Belum Malaysia, belum India, belum Bangladesh, belum seluruh dunia. Tinggal mengalihkan ya. Terus di Indonesia setiap hari ada berapa kasus pemerkosaan? Kalau pemerkosaan setiap hari 4 kali. Ada 4 orang diperkosa. Itu dari 25% yang berani lapor. Berarti yang 75% tidak berani lapor. Terus yang suka sama suka berapa detik sekali? Kasus perzinaan. Berapa kasus pencurian? Berapa kasus pemurtatan? Berapa kasus pembantaian atas umat Islam di dunia ini? Berapa banyak umat Islam di dunia yang tidak diatur dengan hukum Islam? Dan seterusnya. Berapa dosa investasi kita? Sak gua brek insya Allah. Istilahnya Megawati itu kalau ditimbang zoom, plang, plang, plang. Nah, dosa investasi itu apa? Dosa investasi itu dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Fardu itu ternyata ada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain sudah tahu. Sholat, puasa, zakat itu fardu ain. Fardu kifayah sak gabrek. Kata ulama, fardu kifayah itu 90%, sedangkan fardu ain hanya 10%. Jadi lebih banyak mana dosanya? Alhamdulillah masih banyak dosanya. Banyak sekali dosanya. Kalau ditimbang, maka semakin kita diam, semakin sembunyi, semakin nggak pernah ngapa-ngapain, ngurusi dirinya sendiri. Walaupun kita ibadah terus, taat terus, dosa kita mengalir terus. Nah sekarang masalahnya gimana? Apakah fardu kifayah bisa dihapuskan? Kalau dosa kita banyak gimana? Nggak bisa masuk surga. Kalau kita masih mati dalam keadaan Islam, insya Allah dijamin masuk surga. Tapi tidak ada jaminan langsung masuk surga. Masalahnya itu. Jadi kalau dosa kita lebih banyak daripada amal kebajikan kita, terpaksa ngincipi dulu di neraka. Perbandingannya sehari sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau dosanya sehari ya nanti disiksa 50.000 tahun. Tinggal mengalihkan. Maka sekarang yang harus kita pikirkan, ini dosa bisa dihapuskan enggak? Fardu kifayah ini bisa dihapuskan enggak? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Fardu kifayah bisa dihapuskan? Tidak bisa. Bisa dihapuskan? Tidak bisa. Kecuali kewajiban itu diamalkan. Kenapa tidak bisa? Coba contohnya Pak Tarjo meninggal lagi ya. Pak Tarjo itu selama dia itu masih tergeletak, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan, bisa hilang fardu kifayahnya? Tidak bisa. Sampai ada yang mau nyentuh, mau ada yang ngafani, ada yang mensolati, ada yang menguburkan, baru fardu kifayah hapus. Tapi selama masih tergeletak di sini, setahun, 10 tahun, fardu kifayah tidak akan bisa hilang. Tidak bisa dihapus oleh apapun juga, kecuali diamalkan. Itu fardu kifayah. Kasihan Pak Tarjo. Sudah meninggal, nggak ada yang ngurusi lagi. Bagaimana jika diamalkan oleh individu atau kelompok? Kalau ngurus jenazah bisa. Tapi kalau dimensi 3, tidak bisa. Kenapa? Ya karena tadi tidak ada kisos swasta. Jadi, kalau diamalkan oleh individu atau kelompok, hukumnya haram.
dimensi 3, kalau diamalkan individu atau kelompok malah hukumnya haram. Jadi kalau kita diamkan dosa, diamalkan haram. Coba, maju kena, mundur kena kan. Kenapa? Hanya negara yang wajib melaksanakannya. Lantas bagaimana? Ya sudah, tinggal hitung-hitung aja. Jangan khawatir dapat. Enggak usah rebutan. Hitungan Allah itu cepat sekali. Begitu ada yang berzina, seret langsung sebar. Ada yang murtad, seret. Ada yang mencuri. Ada yang kafir. Bagi semua. Makin diem, makin ngantuk, dapat makin banyak. Kita tawar lagi, apakah ada cara untuk menggugurkan dosa investasi? Apa sih bedanya dengan tadi? Kalimatnya beda. Menghapuskan fardu kifayah tidak bisa. Sekarang kita tawar. Kalau menggugurkan dosa kifayah bisa enggak? Atau menggugurkan dosa investasi bisa enggak? Terserah, fardu kifayah mungkin belum dilaksanakan, seluruh dunia belum dilaksanakan. Kita dapat bagian apa? Dosa investasi dibagi-bagi. Dapat. Saya juga dapat. Pertanyaannya, dosa investasi yang nemplek ke saya, bisa saya buang nggak? Yang penting saya, sampean terserahlah mau buang apa enggak. Pertanyaannya, kalau saya dapat bagian dosa investasi, bisa nggak dosa ini saya buang? Bisa nggak? Wah, kalau bisa, insya Allah kita bisa bersih dari dosa, mati langsung masuk surga. Pertanyaannya bisa nggak? Jawabannya alhamdulillah, bisa. Jadi menghapuskan fardu kifayah itu tidak bisa kecuali diamalkan, tapi menggugurkan dosa kifayah itu bisa. Dengan apa? Dengan satu hadis. Sandarannya hadis ini. Kalau Anda nggak percaya sama hadis ini, sudah wassalam. Ternyata sandarannya hadis. Hadisnya gimana? Rufi'an ummati alal khoto'i wa nisyani wa mastukrihu alaih. Rufi'an ummati, Rufi'ah itu diangkat. Akan diangkat pena malaikat terhadap umatku, umat Muhammad. Diangkat pena malaikat itu maksudnya apa? Tidak ditulis sebagai dosa. Nah, enak kan? Tidak ditulis sebagai dosa terhadap 3 perkara dari kalangan umatku. Yang pertama apa? Al-khoto'. Khoto' itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Arab, khoto' itu artinya 2 kemungkinan. Yang pertama, didul swab. Didul swab itu lawan dari benar. Berarti khotok maknanya apa? Salah. Tapi ini tidak tepat kalau diartikan salah. Arti yang kedua apa? Didul amdi. Lawan dari sengaja. Berarti khotok maksudnya apa? Tidak sengaja. Nah, makanya terjemahannya ketidaksengajaan yang benar itu. Akan diangkat pena malaikat terhadap 3 perkara, yaitu pertama apa? Kalau orang berbuat itu tidak sengaja. Saya lama nggak ketemu Pak Tarjo. Wah, kangen, saya peluk, meninggal dunia. Itu nggak sengaja ya. Maksud saya peluk-pelukan, malah mati. Itu nggak sengaja. Itu tidak dicatat sebagai dosa. Tapi urusan nanti ada urusan diat, itu urusan dunia. Tapi malaikat nggak mau nyatet. Oh, nggak sengaja kok. Guyon, mungkin cuma jorok-jorokan, kejelungup mati. Nggak sengaja. Jadi kalau nggak sengaja itu tidak dosa. Yang kedua apa? Nisyan. Nisyan itu apa? Lupa. Tadi sudah sholat isya belum? Sudah. Padahal belum. Sudah benar? Kayaknya sudah. Sudah belum? Seingat saya sudah. Terus tidur sampai subuh, enggak sholat isya. Dosa enggak? Lupa. Enak kan kalau lupa? Anda puasa kok tiba-tiba makan. Batal enggak? Enggak batal. Kenapa? Lupa.
Makanya kalau puasa itu sering-sering aja lupa. Kalau makan, jangan tergesa-gesa ingat sebelum 3 piring gitu. Lupanya cucuk gitu. Begitu ingat, ya harus berhenti. Makanya sebelum ingat, diselesaikan dulu makannya. Tapi jangan tergesa. Tapi pembahasan kita tidak pada 2 hal itu. Yang kita ambil apa? Yang ketiga, yaitu apa? Wa mastukrihu alaih. Terpaksa. Terpaksa maknanya apa? Kita diwajibkan mengamalkan sesuatu, kemudian kita sudah berusaha melaksanakan, tetapi pelaksanaannya belum sempurna. Itu namanya terpaksa. Maka dalam keadaan terpaksa kita tidak dicatat sebagai dosa karena belum melaksanakan kewajiban. Itu namanya terpaksa. Hanya ini pilihannya. Kalau kita ingin terbebas dari dosa investasi, syaratnya apa? Kita harus dalam keadaan terpaksa apa? Terpaksa sudah berusaha mengamalkan tetapi juga belum teramalkan. Maka kesimpulannya apa? Dosa investasi hanya dituliskan kepada orang yang diam. Pernah lihat tulisannya malaikat? Ini tulisannya malaikat. Bukunya udah jelek, tulisannya jelek, urak-urakan lagi. Ini tulisannya Rokib dan Atid. Bener nggak? Nggak tahu, saya ambil dari internet. Dosa investasi atau dosa kifayah itu hanya akan ditulis kepada umat Islam yang diam. Tidak mau berusaha. Berusaha apa? Berusaha untuk mengamalkan. Kalau ada orang berzina, apa yang kita usahakan? Bagaimana caranya dia bisa dicambuk? Caranya gimana? Kita cekel terus cambuki gitu? Enggak, malah dosa kan? Karena yang wajib siapa? Yang wajib mencambuk negara kan? Kalau negara enggak mau, maka kita harus berusaha untuk menasehati negara, mendakwai negara supaya negara mau melaksanakan kewajiban itu. Kalau kita sudah berusaha untuk mendakwai negara, kok negaranya enggak mau, itu namanya apa? Terpaksa. Terpaksa belum terlaksana, tapi kita sudah berusaha untuk mengamalkan, maka akan gugur dosanya. Berarti wajib ada amalan yang sungguh-sungguh hingga sampai kepada kategori terpaksa. Apa amalan itu? Amalan itu tidak lain adalah amalan dakwah. Tapi bukan dakwah sembarang dakwah. Khusus untuk ingin menghilangkan dosa investasi. Tidak boleh sembarang dakwah. Hanya dakwah yang spesial. Amalan dakwah apa? Amalan dakwah yang bisa membuat seluruh syariat Islam itu dapat diamalkan. Khususnya di Masjid 3. Apa yang bisa menjamin syariat Islam itu bisa dilaksanakan? Apa yang bisa menjamin seluruh syariat Islam bisa diamalkan? Hanya satu, yaitu dengan menegakkan khilafah. Sekarang kita balik. Berarti amalan yang kalau ditimbang paling berat itu amalan apa? Menyerukan tegaknya khilafah. Kayaknya cuma teriak sebentar, energinya juga sama, tapi kalau kita ngomong mari kita tegakkan khilafah, itu ditimbang mau berkenapa? Dia menyeret semua syariat Islam. Jangan Anda sepelekan teriakan ini. Dan semakin sering kita meneriakkan itu, semakin banyak dosa-dosa investasi yang gugur. Harapannya itu, harapannya. Maka begitu kita berhenti sejenak, berhenti diam, dan kita mulai cuek dari perjuangan menegakkan khilafah, ngalir lagi dosanya. Kemudian kalau kita berusaha lagi, gugur lagi. Istirahat lagi, ngalir lagi, gitu kan. Berarti kita memang tidak boleh istirahat dari dakwah menegakkan khilafah. Bukan berarti terus kita muter-muter, terus teriak-teriak terus kayak orang gendeng.
Yang namanya usaha itu bisa dengan aktivitas fisik. Fisiknya capek, bisa aktivitas pemikiran. Jadi ketika diam, pikiran kita tetap memikirkan bagaimana nasib umat, nasib syariat. Itulah yang bisa membuat gugur dosa investasi. Selesai. Wah, keren kan? Wassalam. Baik, terima kasih. Ada hal yang perlu didiskusikan?